tak menyangka jika niatku untuk menjadi pembantu di kediaman Pak Geri dan Bu Sinta akan berakhir bahagia. Pasalnya, selain bekerja menjadi pembantu di sana, aku juga merangkap kerja lainnya. Tentu, banyak pengalaman yang aku dapat di sana. Salah satunya, pengalaman indah bersama tuan majikanku dan masih ku kenang hingga saat ini. Namaku Weni Indrawati, usia 37 tahun, aku merupakan ibu rumah tangga yang pernah mengalami musibah. Setelah kurang lebih 1 bulan melahirkan, putra pertamaku harus meninggal dunia karena sakit bawaan. Tak hanya itu, aku yang masih berduka malah ditinggal pergi suamiku dengan alasan lalai menajga anak kami hingga meninggal dunia. Bagai jatuh tertimpa tangga, sudah kehilangan anak, aku pun dicerai dan diminta pergi oleh suamiku. Ingin kembali ke rumah orang tua, sudah terlanjur malu, akhirnya dengan berbekal uang tabungan seadanya, aku merantau ke kota. Selain untuk memulai awal baru, di sana aku juga mencari pekerjaan. Apapun itu rupa pekerjaannya, aku terima. Kebetulan ada teman semasa sekolah dulu yang tinggal di kota. Sejak dulu ia sudah menyarankanku untuk tinggal di kota dan bekerja. Ada banyak lowongan pekerjaan di kota. Saya satunya menjadi pembantu rumah tangga. Saat itu, aku bertekad untuk merubah nasib. Dan dengan bantuan temanku itu, aku bisa diterima di rumah megah milik Pak Geri dan Bu Sinta. Aku masih ingat bagaimana kesan pertama aku datang ke sana, apalagi saat pertama berjumpa dengan tuan majikanku itu. Wajahnya yang tampan dan garang membuat aku gugup untuk berbicara. Postuirnya yang gagah juga membuatku tak berkedip. Selain itu ada juga seorang wanita cantik yang sudah rapi menggunakan seragam kerja sambil menimang anaknya. Ya, dia Bu Sinta, nyonya majikanku. Kala itu Bu Sinta nampak sibuk menenangkan anaknya yang menangis, namun tak juga kunjung reda. Aku yang mendengarnya pun spontan berlari meminta izin untuk menimangnya. Meski ragu, keduanya pun mengiyakannya. Dan rupanya setelah anak itu kutimang, tangisannya pun seketika mereda. Dua majikanku kaget, seolah tak percaya putra mereka begitu mudah kutenangkan. Bahkan seketika itu juga aku diterima kerja dan langsung bekerja hari itu juga. Tak lama berselang, Bu Sinta berpamitan hendak ke kantornya. Bu Sinta ini merupakan orang yang sangat sibuk. Mungkin karena jabatannya yang menjadi manajer di sebuah perusahaan ternama. Berbeda dengan suaminya yang nampak lebih santai, meski jabatannya lebih tinggi dari istrinya. Setelah kepergian Bu Sinta, Pak Geri lantas menjelaskan beberapa tugas yang harus kukerjakan di sana. Namun, saat kami membicarakan tentang pekerjaanku, tiba-tiba Pak Geri bertanya yang ngebuatku terkejut. "Itu kenapa, Bah? Bisa bajunya, Bi?" Tanyanya memperhatikan kemejaku. Sontak aku kaget, baru menyadari jika Aisyah Kovanfah. Dengan segera aku berbalik karena malu. "Kenapa, Bik?" ujarnya. "Maaf, Pak Van VH, saya tadi lupa menguranginya," jawabku malu. "Loh, kok bisa? Kamu sudah nikah?" tanyanya heran. Aku pun terpaksa menceritakan kisah rumah tanggaku pada Pak Geri,
termasuk masalah putraku yang meninggal hingga menyebabkan eksioku yang tak berhenti. Sebenarnya, aku sedikit enggan untuk menceritakan hal itu, apalagi itu adalah aib yang tak perlu diungkap lagi. Namun, entah mengapa aku merasa dia orang yang baik dan bisa dipercaya untuk mendengar keluh kesahku itu. Sabar ya, Bik, ujarnya yang kujawab anggukan. Lalu bagaimana solusinya itu, Bik? Tanyanya. Entahlah Tuan, saya juga bingung. Mungkin bisa saya berikan pada putra Tuan, sahutku. Apa perlu saya bantu juga, Bib? Ujarnya sambil cengengesan. Tuan ini ada-ada saja, sahutku yang disambut gelak tawanya. Aku sendiri tak mengira jika tuan majikanku ini merupakan sosok yang humor juga. Padahal saat pertama bertemu, wajahnya garang dan pastinya galak. Namun rupanya tidak. Dia sosok yang ramah dan menyenangkan. Sejak pertemuan pertama tersebut, entah mengapa aku tertarik untuk lebih mengenal tuan majikanku itu. Apalagi nampaknya ia juga memberikan respon berbeda padaku. Aku bisa tahu dari gelagatnya pada saat berpapasan atau ngobrol bersama. Sorot matanya tak jarang mengarah pada hal lainnya. Dan bukannya aku riswih, aku justru bangga. Setidaknya aku masih ada daya tarik tersendiri untuknya. Sejak itu pula, adalah niat Balk untuk lebih akrab lagi dengannya. Berhari-hari, aku menunggu peluang itu datang. Sampai suatu ketika, tepatnya 2 minggu aku bekerja di sana, pagi itu Bu Sinta mengatakan akan pergi keluar kota untuk pekerjaan dinas. Saat itulah aku berpikir, jika itulah jalan menuju cita-citaku. Dan sebagai langkah awal, nanti pada saat malam hari, aku berniat menunggu kepulangan tuan majikanku dari kantornya. Dengan dastuir dan sedikit dempat-dempatan lainnya, aku duduk di depan TV menunggu Pak Geri pulang. Hingga waktu menunjukkan angka 10 petang, barulah terdengar mobil terparkir di garasi. Saat itu, aku segera berlari menuju dapur, berpura-pura baru saja terjaga dan hendak mengambil air mineral di kulkas. Jantungku dak-dikduk saat tuan majikanku melangkah menuju dapur. Nampak ia terpaku saat menoleh ke arahku. Mungkin heran juga dengan penampilanku yang agak lain. Aku kemudian melangkah pergi melewatinya, lalu kembali berpura-pura seolah akan terjatuh. Dan rupanya upaya tersebut tak sia-sia, karena Pak Geri segera menolongku. Maaf Pak, ujarku. Lain kali hati-hati Bik, sahutnya. Sejenak ia memperhatikanku, aku lantas berbasa-basi memberitahu bahwa Nyonya keluar kota. Mendengar hal itu, raut wajah Pak Geri berubah. Ia tersenyum seolah memikirkan tujuan lainnya. Permisi Tuan, ujarku hendak melangkah menuju ruanganku. Namun, tunggu Bik, ujarnya. Dan ketika menoleh, hal yang kuharapkan itu pun berjalan sesuai cita-cita. Dengan teori yang berlaku, dia memulai tugas negara, memberi sambutan meriah dan berkesan lainnya. Aku pun turut ikut serta menyiapkan laporan perkantoran dan menyediakan hikmah kehidupan. Rupanya solusi yang kusarankan tersebut cukup ngebuat majikanku gembira. Tanpa terasa, aku dan Pak Geri pun segera mencopot semua kabinet, menteri beserta jajarannya
untuk melenggarakan rapat pleno yang sangat penting. Rapat pleno tersebut harus segera dilaksanakan karena menyangkut kehidupan masyarakat agar lebih tentram dan damai. Ia begitu bersemangat menjalankan rapat tersebut. Terbukti dia sering memanggilku, begitupun sebaliknya denganku. Hingga saat tiba di bandara, tugas beserta solusi permasalahan itu teratasi juga. Mungkin ini jawaban dari problematikaku selama ini, Big. Katanya, selama ini aku kebingungan untuk mengatasi permasalahanku, Big. Sambungnya. Memangnya Nyonya kenapa, Tuan? Tanyaku lagi. Sejak dia Halimah Kusuma, ia tak lagi menyarankan solusi Big, ujarnya. Tapi sekarang kan teratasi problematikanya, toh Tuan? Sahutku. Pak Geri tersenyum mendengarnya. Akhirnya hari itu aku menggunakan waktu untuk sharing permasalahan dan problematika yang dialaminya selama ini. Dan setiap masalah itu hadir, ia pun meminta saran dan solusi permasalahan tersebut padaku. Waktu pun bergulir, hari-hari berikutnya kulalui masih sama. Hanya saja yang berbeda adalah keakrabanku dengan tuan majikanku. Dia selalu meluangkan waktu untuk curhat dan sharing. Seperti sebelumnya, bahkan ketika Bu Sinta pulang dari luar kota keakraban kami masih sama. Ya, meskipun kadang harus mencuri-curi waktu juga. Seperti pagi itu, saat semua penghuni rumah masih belum ada yang terjaga, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan memasak di dapur. Sudah menjadi kebiasaanku pagi-pagi sekali untuk menyiapkan makanan, apalagi pagi itu Bu Sinta mengatakan akan berangkat pagi. Di tengah kesibukan memasak tersebut, tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh feyukan dari belakang. Sontak aku menoleh Vanui. Masak apa, Big? Ujar majikanku. Tuan, apa gak sebaiknya menunggu Bu Sinta berangkat dulu? Sahutku. Aku sudah lapar, Big. Ujarnya dan malah menyarankan solusi masakan lainnya. Tentu saja aku bingung. Bukan bingung pada masakannya, tapi bingung bagaimana jika Bu Sinta tahu masakan di dapur tersebut. Pak Geri melanjutkan acara menggoreng nasi dan sayuran lainnya. Dan sebisa mungkin, aku tak memanggilnya. Apalagi ketika ia mengambil spatula dan meletakkan pada wajan untuk mengolah sayuran dengan cepat. Sampai pada saat masakan itu matang, buru-buru membereskan piring, wajan kompor, dan lainnya. Nanti masak nasi goreng lagi ya, Bi, ujarnya sebelum beranjak pergi. Beruntef yang masakan yang kumasak tersebut selesai lebih dulu, karena beberapa menit kemudian Bu Sinta melangkah menuju meja makan. Sampai suatu malam, aku mendengar suara perdebatan di ruang keluarga. Aku yang kala itu tengah berdiam diri di ruanganku tak begitu jelas mendengarnya. Tapi sepertinya Pak Geri dan Bu Sinta sedang berselisih. Aku tak ingin ikut campur, karena itu masalah mereka berdua. Aku memilih istirahat karena pekerjaanku juga sudah selesai semua. Namun, ketika waktu kira-kira menunjukkan jam 10 petang, ku dengar pintu tiba-tiba terbuka. Nampak majikanku datang dengan raut murung, tak seperti biasanya. Aku berpikir mungkin karena perdebatan tadi yang ku dengar. Tuan kenapa? Tanyaku. Aku
Aku sudah berpisah dengan Sintabik. Dia pikir aku nggak tahu bagaimana sikapnya. Pak Geri pun menceritakan semua padaku, bahwasanya Bu Sinta ada selingan lain di luar sana, dan rupanya alasan dinas luar kota hanyalah alibi. Sabar Tuan, saya juga pernah mengalami hal serupa. Saya yakin Tuan pun bisa melaluinya. Sahutku menenangkannya. Tidak, Bik. Justru aku bersyukur dengan keputusan ini. Setelah nanti kami resmi berpisah, aku akan melamar Bibik, ujarnya. Aku kaget bercampur haru mendengar penuturannya. Aku benar-benar tak percaya akan menemukan pria baik seperti Pak Geri. Pria baik yang kutemukan setelah aku disia-siakan oleh mantan suamiku. Seperti menemukan berlian, hadiah dari kesabaranku selama ini. Aku selalu bersyukur pada Yang Kuasa, meski sebenarnya aku juga salah karena mendapatkan pria baik tersebut dengan cara yang kurang benar. Aku hanya berharap semoga kelak keluargaku akan harmonis selamanya. Tamat. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.